Dan diantaranya adalah dari saham energi ada Adaro direkomendasikan buy, supportnya ada di 2160, resisten hingga ke 2400. Batu bara lainnya ada Harum direkomendasikan buy di 1160. Pemirsa, masih di IDX Succession Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa saham pilihan yang direkomendasikan. Langsung saja kita ke grafis saham pilihan pemirsa. Dan diantaranya adalah dari saham energi ada Adaro direkomendasikan buy, supportnya ada di 160, resisten hingga ke 2400. Batu bara lainnya ada Harum direkomendasikan buy di 1160, resisten hingga ke 1370. Kemudian dari barang baku dan masuk ke dalam saham grup Bakri, BRMS direkomendasikan buy, supportnya di 1080, resisten hingga ke 1340. Adaro, Harum, dan BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Ibu Rati, kita lanjutkan kembali Ibu, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan dari sektor energi, kemudian juga dari barang baku. Kalau kita flashback Ibu, di beberapa hari perdagangan di awal 2026, kedua sektor ini tampaknya masih mendominasi Ibu. Bagaimana Anda melihat akan ada perubahan rotasi tidak? Sementara dari sisi perbankan ini masih belum bergerak kemana-mana. Nah, jadi kalau kita lihat memang untuk pergerakan indeks sektoral ya, sektor basic materials, kemudian sektor energi itu yang menopang pergerakan IHSG gitu ya, dan juga jadi memimpin untuk indeks sektoral. Kita lihat basic materials itu naik sekitar 12% secara year to date gitu ya. Kemudian juga ada sektor energi yang naik 7,48% ya, dibandingkan dengan tadi sektor keuangan memang lagi kurang oke gitu ya. Yang terlihat di sini kinerjanya minus secara year to date ya 1,33%. Jadi untuk basic materials ya seperti sektor nikel, kemudian juga komoditas emas gitu kan kemarin harganya sempat rebound karena RKAB yang dikeluarkan oleh SDM kita yang berpotensi kan akan dipangkaskan untuk produksi nikel maupun juga untuk batu bara gitu ya. Kemudian untuk emas kan harganya all time high di hari ini ke 4.600-an. Jadi memang ini yang mendorong indeks sektoral tadi basic materials yang menopang IHSG gitu ya, dan secara year to date tadi secara sektoral masih lebih tinggi lah performanya dibandingkan dengan sektor lainnya. Baik, langsung saja kita ke saham pilihan pertama Ibu, ada Adaro. Kabar baik, kurang baik maksud saya, datang dari Adaro hari ini. Ditutup melemah di 2,62% di 2.230 setelah di perdagangan sebelumnya sudah mengalami penguatan yang signifikan. Profit taking kah yang terdampak pada Adaro Ibu, kemudian supportnya masih terjaga dengan koreksi dalam hari ini, dan rekomendasinya buy di level berapa untuk Adaro? Baik, untuk Adaro memang kita sengaja ya rekomendasi di hari ini, karena hari ini kan memang koreksi ya, jadi bisa buy on weakness. Hari ini koreksi 2% ya, 2,18%. Jadi strategi bisa buy on weakness ya, as long as masih di atas level supportnya 2150, 2160. Itu untuk Adaro. Jadi sebenarnya secara teknikal masih uptrend ya, baru breakout juga fase fase sideways-nya. Jadi ada potensi masih lanjutkan penguatan atau bullish continuation. Secara teknikal sih sebenarnya masih menarik, belum patah tren. Itu untuk Adaro secara teknikal. Area level resistnya tadi di 2400. Untuk supportnya 2150, 2160. Secara sentimen sih kita lihat saham Adaro ini cukup menarik ya, karena kan Adaro ini salah satu saham yang melakukan buyback, tapi buybacknya itu di write off, jadi akan mengurangi modal disetor gitu ya, modal perusahaan, sehingga kalau kita lihat jumlah outstanding shares-nya akan berkurang, sehingga kalau kita bisa bilang tuh valuasinya akan naik gitu ya, karena tadi outstanding shares-nya berkurang karena ada saham dari hasil buyback yang di write off. Kita hitung 2 tahun terakhir tuh lumayan besar ya yang di write off, sekitar 5,28 triliunan. Dari sisi valuasi, saya coba cek ini Bu, PBV-nya masih di bawah 1 kali Ibu, di 0,85 kali.
Betul, jadi kalau kita lihat memang secara valuasi menarik gitu ya, apalagi tadi ada write off juga yang membuat outstanding shares semakin berkurang, otomatis PE-nya akan semakin kecil juga gitu kan. Dan untuk PBV memang tadi salah satu saham yang cukup murah lah, PBV-nya di bawah 1 kali. Baik, dari Adaro kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Ibu. Ada Harum, Anda rekomendasikan penutupan hari ini menguat di atas 6% di 1.285. Intraday hari ini sempat ke 1.295. Analisis dan rekomendasinya untuk Harum dan peluang resisten ke 1.300-an, Ibu Rati. Baik, untuk Harum ini juga salah satu saham yang ada potensi untuk breakout ya di fase sideways-nya. Jadi kita lihat memang sebenarnya kalau untuk jangka menengah sahamnya masih cenderung sideways dan akan potensi breakout ya ke 1.300, itu area level resist terdekatnya Harum ya di 1.300 membentuk rounding bottom. Jadi kalau misalnya breakout di area resist ke 1.370, di 1.300 sampai di 1.320 ada potensi untuk lanjutkan penguatan ya ke resisten selanjutnya di 1.370. Itu untuk Harum. Jadi sebenarnya menarik, harga sahamnya juga baru naik gitu ya di tengah harga saham nikel lainnya itu udah pada rally gitu. Jadi kalau kita lihat kan tadi untuk sentimennya terkait dengan harga nikel yang balik lagi ke 17.800-an. Bagaimana dari sisi buyback, Ibu, yang akan berlangsung dari 5 Januari hingga 17 Maret 2026 akan ikut jadi penopang juga tidak untuk Harum? Baik, untuk buyback, ya ini juga pasti akan jadi penopang ya, karena dari manajemen aja kan percaya ya bahwa kita akan buyback tadi ya. Jadi kalau kita lihat sih buyback ini sebenarnya positif, asalkan nanti tergantung ya hasil dari buybacknya tuh dialihkan lagi ke publik jadi free float atau di write off seperti Adaro. Kalau Adaro kan tadi di write off sehingga memberikan valuasi yang meningkat lah dari harga sahamnya. Nah, untuk sentimen buyback itu juga sebenarnya jadi sentimen positif untuk Harum selain harga nikel yang naik ya. Ke saham pilihan yang terakhir, Ibu, ada BRMS ditutup 4% hari ini di 12.50. BRMS juga dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Baik, jadi BRMS ini kan kemarin sebenarnya sentimennya udah masuk MSCI ya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya secara teknikal ini memang harga sahamnya udah uptrend, strong uptrend ya dari awal tahun lalu ya. Jadi awal tahun 2025 gitu. Jadi kalau kita lihat untuk BRMS memang sejalan juga kenaikannya selain ada rebalancing MSCI di akhir November lalu ya 2025. Kita lihat harga sahamnya juga sejalan sama harga komoditas emas yang all time high terus. Jadi kita lihat harga saham emas kan harga komoditas emas kan udah di 4.600 dan potensinya masih ke 4.800-an US dollar per troy ounce. Untuk saat ini secara teknikal harga sahamnya masih cenderung sideways ya, jadi bisa pertimbangkan untuk buy on breakout atau ya akumulasi buy dengan area resistnya kalau misalnya mau buy on breakout di 1320 yang terdekat, dan untuk area level supportnya di 1080. Itu untuk BRMS. Secara teknikal sih sebenarnya masih dalam sideways ya jangka pendek. Penutupan hari ini masih di 12.50, Ibu. Masih cukup jauh range yang harus dikejar BRMS untuk buy on break di 13.20. Ada di luar itu tidak strategi lain untuk BRMS? Untuk BRMS tadi bisa selain buy on breakout sebenarnya bisa akumulasi buy karena walaupun sideways dia ada di area dekat-dekat level supportnya. Jadi ya bisa pertimbangkan untuk akumulasi buy ya untuk saham BRMS. Secara teknikal sih sebenarnya masih strong uptrend ya, walaupun dalam jangka pendek masih di dalam sideways. Jadi kalau misalnya breakout ini harusnya di 1320 bisa rally ke 1370 sampai 1400-an. Baik, ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada Adaro tadi, Harum, kemudian juga BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Ibu Rati, menarik. Kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau meskipun secara teknikal persentasenya kembali terpangkas. Indeks harga saham gabungan menguat di 0,94% dan mencatatkan kembali sejarah baru. Untuk pertama kalinya indeks harga saham gabungan ditutup di atas level 9.000-an, tepatnya di 9.032,584. Bahkan secara intraday hari ini juga mencatatkan rekor tertinggi baru di 9.049,298 setelah dibuka di level 9.007,053
pada pembukaan sesi pertama pagi tadi. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya ketika indeks harga saham gabungan rebound signifikan dan kembali mencatatkan rekor penutupan dan intraday tertinggi di sepanjang masa. MNC 36 menguat di 0,14%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,81% dan LQ45 menguat di 0,37%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, konsumsi non-primer melesat di 3,21%, infrastruktur menguat di 2,21%, industri juga menguat di 1,97%, energi di 1,73%. Tampaknya di perdagangan hari ini semua indeks sektoral kompak ditutup di zona hijau. Grafis selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Bumi, Goto, Arci, dan Antam mencatatkan penguatan intraday cukup tinggi hari ini dengan nilai transaksi yang cukup signifikan di atas 1 dan 2 triliun rupiah untuk masing-masing saham. Ada Bumi, Goto, Arci, dan Antam. Grafis yang terakhir kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemerat. Ada Inco, Adaro, MDKA, dan Astra Internasional. Inco ditutup di 6.400, Adaro di 2230, MDKA di 3.060, dan Astra Internasional hari ini melemah setelah di perdagangan hari sebelumnya naik signifikan. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di posisi penutupan hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.